Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, berjumpa kembali dengan kami, Sahabat Semesta, baik ya? Ya, Sobat Semesta di Semesta Menghijau Semesta Podcast. Menghijau Podcast. Ini Ya. episode yang ke-35. 35 ya? Saya nggak apa malah. Saya editornya soalnya. Saya biasanya kalau ngedit nggak pakai episode. Kita pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang. Ini alhamdulillah Balai Pelatihan LHK Bogor kita ketambahan personil. Ya, personil baru, Personel baru, tenaga baru, tenaga baru, pikiran baru, ide gagasan juga baru ya. harapannya juga baru. Harapannya juga baru. Nah, mudah-mudahan nanti kita saat ini kita akan berbincang. Mungkin saat ini kita akan batasi dulu terkait dengan bagaimana teman-teman ini sukses masuk Pak ya. Ya, Karena banyak pesaingnya tentunya. Ya. Gak sedikit ya. Dan saya juga belum banyak kenal juga sebenarnya. ya sambil kenalan ya. Sambil perkenalan nanti nama lengkap siapa, kemudian asalnya dari mana gitu kali ya. Ini mulai dari Pendidikan dari mana? pendidikan dari mana gitu ya. Nah, Mbak Friska dulu. Mbak Friska dulu, mangga Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Tapi yang nonton bisa malam. Bisa malam atau pagi ya. Makanya biasanya kita kalau ngasih ini semangat pagi, semangat siang, Semangat semangat pagi malam. biar tetap semangat pagi Ya, ya. betul. Iya. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan saya Friska Mega Utami. Bisa dipanggil Friska. Friska. Saya masuk tahun ini sebagai P3K di Ya, ya. BPLHK Bogor. Untuk apanya ya Pak? Asal keluarga. Kalau asal aslinya dari Sumedang. Oh, Sumedang. Ya, terus kalau untuk background sekolah dulu di IPB, IPB. S1 Kehutanan. S1 Iya, Kehutanan. dari Lulus tahun berapa, Ibu? konservasi. 2015 Pak. 2015 berarti 11 tahun yang lalu ya. Iya. Berarti pernah bekerja di tempat lain ya. Iya. Iya, sebelumnya di mana? Sebelumnya di KLHK di Manggala. Oh, iya iya. Direktorat. Di 2015 itu di BLU. Di Itu BLU. masuknya Setjen. Iya iya iya. Iya, betul. Nah. Kemudian di BLU itu 6 tahun, terus pindah luar ke biasa. Pedas RH. Oh, beda Jam era. terbangnya tinggi. Jadi 2000 sampai 2021 ya. Sampai ke Beda 2021, era. iya. Oh iya. Kalau SMA-nya dulu? SMA-nya di Tanjung Sari, di Sumedang. Oh, Sumedang. Oh, iya. Perbatasannya. Kampus ya. Kamu Unpad. Nah, kalau status keluarga? Sudah menikah, anak udah 2. Alhamdulillah. Tinggalnya di Tinggalnya di Bogor. Berarti pulang balik ya? Iya. Oh, berarti bis aman nambah 1 ya. Ya, oke. Oke, lanjut Mbak. Mbak As. Mbak As, tadi Mbak Friska Mega Utami, panggilan Mbak Friska. Mbak Friska. Ya. Jabatan itu Mbak Friska Oh, di sini sebagai penyuluh kehutanan. Penyuluh kehutanan. Oke. Iya, iya. Ya, Lanjut Mas. Mbak As. Oke, semangat pagi. Oke. Oke, perkenalkan, sebenarnya nama saya Asya Butuf Ada. Yang nggak bener ada ya memang. Kau pakai sebenarnya. Kadang suka meleset-meleset. Oh gitu ya ya ya. Aas Syamrotul Fuada. Syamrotul Fuad. Ya, nama panggilannya panggilnya saja As. Biar kelihatan Sunda, karena saya asli seorang Sunda. Ya 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 ya. Asli dari Kuningan. Terus background pendidikan sama dari Ya. IPB. Konservasi. Beda angkatan. Konservasi. Tapi kalau saya lulus tahun 2020 Pak. 2020, ya. Masih baru. Alhamdulillah. 5 tahun. Iya. 2020. Terus status sudah menikah, punya anak 1. Anak 1. Iya. Tinggal di Kalau tinggal sekarang di Cicadas di Bogor, masih Bogor. Cicadas itu? Kecamatan Ciampea. Jawa Ciampea. Iya, Ciampea Pak. SMA-nya dulu di SMA-nya di Garawang ya, di Kuningan. Kuningan. Iya, saya Garawang. Kita mau mulai apa dulu nih, Pak Aik? P3K? Yang pertama tuh mungkin pengalaman ini seleksinya. Iya pengalaman Persiapan seleksi. dari persiapan. Mungkin sebelum ke pengalaman persiapan, nanya dulu kalau Mbak Aas dulu kenapa kok masih berminat masuk kehutanan gitu? Kan waktu kuliah mungkin ketempa juga. Gitu. Oh iya, jurusannya Mas. Jurusannya. Alasannya kenapa tuh? Atau memang sebelumnya pernah kerja sebelum masuk P3K itu? Ya, sebelum ikut tes P3K, aku ikut di ini konsultan, salah satu konsultan lingkungan juga kehutanan, konsultan kehutanan. Dari pas lulus kan 2020, itu awalnya sih ikut freelance dulu dari cutting gitu. Iya. Terus kemudian ada
ada ini channel, dikasih tahu ikut yang konsultan. Alhamdulillah di situ diterima gitu kan. Setelah lulus tapi Setelah lulus langsung keterima. Di situ 2 tahun 3 bulanan lah sekitar segitu, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Pas itu kan nikah tuh. Suami di KLK juga atau Enggak, suami swasta. Oh, swasta. sempat off dulu kerja. Sempat pas udah punya baby. Pas baby masih kecil, masih bayi banget gitu. Off dulu, ya udah pas itu udah off. Minta izin lagi lah ke suami karena pas sebelum nikah juga udah aku mau masih pengen kerja gitu kan. Nah, pas itu mulai izin lagi, ya udah sok aja kalau mau mulai kerja lagi mah. Alhamdulillah pas ada pembukaan P3K ikutlah coba daftar. Berarti ini yang kali pertama langsung kalau yang tembus. P3K iya, tapi sebelumnya yang pas yang tahun 2020 kan pernah ada CPNS. Iya, itu. Pas begitu lulus ya. Iya, pas begitu lulus coba langsung ikutan. Gagal di perankingan. Oke. Ya, Jadi, selain gagal di perankingan juga nasibnya belum ya. Nasibnya belum waktunya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari minatnya masih pengen di kehutanan terus ya. Iya. Sampai apapun misalnya mau di swastanya kehutanan, mau di CPNS-nya iya. Kemudian P3-nya atau nanti setelah P3K ini mau CPNS lagi. Perlu dipikir lagi ya. Ini kehutanan garis lurus. Oke, kalau Mbak Priska karena memang sudah di sana ya. Iya, memang udah panjang kan Pak. 11 tahun di kehutanan ya. Memang kemarin juga sempat off juga. Jadi dari 2021 itu aku juga ngelahirin kan. Ngelahirin terus sebelumnya saya tinggal di Tangerang. Suami ngajak pindah ke Bogor, akhirnya saya ikut pindah ke Bogor. Nah, pas pindah ke Bogor itu karena ada satu hal lain lah pokoknya Pak, akhirnya saya resign karena punya baby itu. Resign, setelah resign ya sudah menjalani sebagai ibu rumah tangga dulu sebelum masuk ke sini. Tapi memang pas yang namanya jadi RT ya kadang tuh Pak ada perasaan ngelihat teman-teman saat kerja ada di mana gitu. Jadi kayak masih ada perasaan aduh pengen kerja lagi nih. Sementara gitu. di rumah nungguin suami pulang nyuci gitu ya. Iya. Jadi pas saya belum mulai kerja tuh pas mau daftar P3K itu belajar Pak. Belajar karena udah tahu nih ada P3K di akhir tahun ini. Terus aku ikut les, tapi lesnya itu les untuk CPNS kan itu ternyata beda isinya. Kalau CPNS itu kan tesnya ada SKD, terus TPA kayak gitu-gitu. Itu lesnya ada penyelenggaranya? Ada, banyak sekarang yang mandiri. Kita buka bisa kayaknya. Ternyata pas udah deket-deket itu soalnya beda. Kalau P3K itu kan khusus kan. Iya. Masuk. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nambah ilmu. Tapi tadi itu sejak perpindahan dari BLU ke Pedas RH itu nggak sempat jeda ya atau langsung? Iya langsung dialihkan. Karena BLU waktu itu kan dipindah. Oh iya betul karena ya istilahnya pindah kementerian ya. Jadi pegawainya otomatis pindah ke kementerian ke satker lain gitu. Satker lain terbagi kan. Oke. Nah, maksudnya waktu pemilihan kok menjatuhkan pilihan di BPLHK Bogor? Atau nggak tahu kalau BPLHK Bogor di Rumpin? Jangan-jangan. Saya tahunya yang di Gunung Batu. Pak. Kalau Mbak juga gitu? Enggak sih. Oh, sudah tahu di Rumpin ya? Udah tahu di Rumpin, Mbak. Kok begitu keterima kok di Rumpin gitu ya? Saya pas wawancara Pak. Jadi pas wawancara itu kebetulan sama Pak Rudi. Oh, Pak Rudi. Kan beliau mantan di sini. Iya, Kasih beliau. Tapi saya kan nggak kenal, pas wawancara tuh ditanya, kamu serius mau ke Rumpin gitu? Iya Pak. Pas bapaknya bilang Rumpin, aku langsung Rumpin gitu. Tapi namanya lagi diwawancara kan kita nggak apa-apa gitu kan. Ya udahlah gitu nggak apa-apa. Padahal pas keluar ruang wawancara itu loh kenapa Rumpin ya gitu. Mungkin Mbak waktu itu ya, kalau Mbak As lihat peta dulu ya. Iya. Lihatnya Bogor aja Pak. Bogor ya. Lihatnya Bogor aja.
Padahal orang Bogor ya, maksudnya aktivitas di Bogor, kuliah di Bogor kan nggak tahu. Jadi saya taunya balai pelatihan itu ya pas masuk sini. Sebelumnya nggak tahu. Tapi Memang kategorinya kalau untuk orang Bogor di sini jauh ke sini tuh. Iya. Dibanding kalau kita yang sudah di luar Pulau Jawa misalnya. Dekat banget. Karena di luar Jawa. Karena kita kan lama di luar Jawa jadi ini terasa deket aja. Dekat aja enak. Kadang kebayangnya masih jauh di sono gitu. Oke, enak sih ya. Udah jalan enak. Iya, udah jalan ini enak kok. Ya. Dijalani berapa bulan ini? 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Ini masih ya lagi. Ya masih enak katanya. Mudah-mudahan enak. Ya enak terus. Itu kan tergantung kitanya. Iya kita yang bawa. Sebelum ke sana ya. Diselesaikan dulu tadi yang apa? Motivasi. Kenapa masih tetap di sini ya. Oke, kalau saya sih kan emang pas lulus kuliah itu langsung ke kehutanan ya. Karena emang aku tuh orangnya suka di lapangan gitu. Suka ke hutan-hutan dan dari SMA pun ikut pecinta alam gitu. Jadi emang luar biasa. Ya udah udah suka gitu loh. Iya benar banget. Hutan-hutan gitu. Oke, udah emang udah menjiwai gitu ya. As banget gitu ya. Iya. Ini di kantor di sini. Harus dilepas di lapangan ya. Ini lebih tercurahkan ekspresinya kalau di lapangan ya. Iya. Tapi cocok gitu dengan jabatan P memang itu tugasnya nanti itu. Iya. Ya kalau kita sudah masuk di instansi pemerintah gini ya semua harus bisa memang. Iya, harus bisa. Karena suatu saat kita difungsikan di administratif, di kantor ya, kadang di lapangan ya kita menyesuaikan. Yang penting siap pembelajar aja ya. Iya. Dan pembelajarannya juga sistem belajarnya juga kan berprosesnya itu memang lama. Iya. Ini kalau di sini kan kita katakanlah misalnya kalau ada di sini sampai usaha pensiun masih berapa puluh tahun gitu kan. Ya ngitungnya gitu. Jadi percepatannya itu nggak terlalu kayak di swasta mungkin pernah di swasta targetnya ini ya. Ya ada target, di sini juga ada target, cuma proses pembelajarannya itu pelan-pelan. Dan bisalah diikuti ya karena banyak senior yang banyak ini juga. Nah terkait tadi kalau tadi sudah diawali Pak Oik tadi kaitan dengan persiapan waktu P3K, kalau Mbak Friska kan tadi sempat off dulu. Kalau Mbak As persiapannya gimana itu? Kalau saya sebenarnya nggak ada persiapan buat tes P3K sih Pak. Oh gitu. Tapi tes CPNS? Itu yang pas awal yang beberapa tahun lalu kan. Anak ya. Sebelum nikah itu kan nyoba yang PNS. Itu pun ya ikut aja nyoba gitu kan. Biar tahu gimana sih gambarannya gitu. Nah pas P3K tapi ya mungkin kalau tes emang dari soal-soal kan berbeda gitu kan karena P3K kan langsung lebih ke lebih ke langsung ke kitanya tuh jurusan bukan jurusan ini lebih ke fungsionalnya gitu loh kejabatannya gitu. Jadi soal-soalnya tuh langsung menjurus ke situ. Kan kalau CPNS kan umum secara umum general banget gitu kalau PNS. Ini mah langsung tes itu ya SKB ya, kompetensi bidang ya. Iya langsung ke bidangnya. Iya 1 hari yang sama dengan jadi tesnya tuh ada 3. Ada manajerial, sosiokultural, wawancara, sama teknis. Jadi 4 ada 4. Dalam satu waktu dalam satu hari itu. Pembagian waktunya gimana waktu ujian? Gimana sih? Enggak, pas itu 2 hari. Yang wawancara tuh hari kedua. Wawancara sama teknis itu yang kedua. Yang pertama tuh yang ini CATBKN yang pertama itu offline ya? Enggak, kita langsung ke BKN. Iya. Tapi beda-beda sih Pak, ada yang ke BKN, ada yang tergantung sesuai lokasi ya. Karena ada penempatan lokasi ujian. Ya itu yang tempat kita buat uji kompetensi itu Pak. Kita kan ujian kompetensi manajerial kultural, Mansos, sosiokultural, itu kan satu ruangan itu ya di PKN di lantai 2. Iya, komputer di situ. Tapi memang itu kan untuk itu ya P3K, CPNS tesnya di situ. Nah waktu persiapan tadi, kalau Mbak As tadi kan belum sebutin tuh belajar enggak atau memang sebenarnya diem-diem?
Kalau tadi Teh Friska sih udah menyinggung ikut pernah ikut les gitu kan. Kalau aku sih enggak sih sebenarnya Pak. Tapi kan ada kisi-kisi ya, seingat saya ya. Maksudnya ada kan di share itu kan ya. Ada tuh dapat link gambaran umum ininya. Misalkan teh kan ada di Permenpannya itu. Ya, di Permenpan itu ada untuk fungsional P itu Permenpan 7 bat. Yang harus kalau penyuluh di Permenpan 73 yang terkait. Sebenarnya sih kan itu ada surat edaran gitu ya dari BKN. Iya. Isinya tuh kisi-kisi gitu Pak, tapi BKN ya. Tapi tidak disebutkan misalkan penyuluh kehutanan harus mempelajari materi, metode apa segala macam, tapi nggak disebutin tuh peraturan berapa. Kita harus cari sendiri. Tapi memang pas pendaftaran ini tuh kebetulan tuh banyak anak-anak sekarang itu menggunakan Telegram Pak. Jadi ini ya. Saya juga diundang. Nyari sendiri Pak. Jadi kalau di Telegram itu misalkan kita cari penyuluh kehutanan P3K langsung masuk tuh ke grup itu orang-orang yang mau tes tuh Pak. Mereka share materi, share materi, peraturan. Saya dapat dari situ semua peraturan-peraturan. Jadi belajar tuh dari itu Telegram itu. Terus setiap hari itu si adminnya itu ngirimin kuis. Jadi tiap hari kita latihan kuis, itu gratis kan, kita masuk ke situ. Gitu itu ya? pas saya belum pernah ini kalau di Telegram itu si grup-grup itu terbuka ya? Iya terbuka Pak. Kayak undangan gitu, bisa langsung ya? Bisa langsung gabung ke situ. Ya sama mungkin cerita Mbak Dewi sama Mbak Lola dulu ada grup yang sama-sama pejuang lah. Saya kan pas mau tes itu bingung ya ini apa ya yang dipelajari gitu. Pas masuk ke Telegram itu akhirnya kan keluar semua tuh. Ya udah pelajari yang itu aja. Dan itu beneran keluar semua Pak. Iya karena memang itu yang diujiankan ya, diteskan. Kalau Mbak As gabung juga di Telegram atau memang ada misalkan di grup sesama alumni gitu? Nggak ada sih Pak, kalau aku Telegram nggak pakai Telegram juga soalnya Pak. Ayo gitu. Tapi grup WA. Grup WA ya, grup WA. Ada yang pakai WA. Iya. Atau yang sama-sama dulu tes CPNS enggak? Iya, yang dulu CPNS alumni gitu kan, yang di situ kan ada tuh ngeser-ngeser juga. Dari situ walaupun nggak ikut Telegramnya tapi. Tapi waktu Mbak Friska waktu di kantor kan sebelumnya kan sudah pernah PPNPM kan di BLU atau di PDS. Itu ada grup juga teman-teman yang mau tes juga waktu itu. Banyak P3K yang direkrut dari situ. Yang berbarengan. Kalau teman-teman yang seangkatan pas kerja itu mereka udah diangkat Pak. Yang periode sebelumnya. Saya nggak tahu yang sebelumnya itu nggak se-booming yang pas kita tes ya. Ininya apa kayak informasi. Kalau sekarang kan meskipun saya dulu honorer, ikutnya tetap formasi pelamar umum. Ya. Karena yang sekarang dibagi dua ya, pelamar umum sama khusus. Kalau dulu kan khusus. Kemarin pesaingnya berapa sih di sini yang penyuluh? Penyuluh sedikit 12 apa ya? 12. Ya? Kalau Mas, pengen lebih sedikit sih tapi memang sedikit ya. Tapi yang jelas ada kompetitornya ya. Iya, ada. 12 ngalahin 12. Terus yang di sini diterima 2 3 sama Ratna Uutran. Tiga yang sebenarnya 4, tapi kan satu kan pelamar khusus. Tapi nggak ada ya? Peh deh. Pelamar khususnya Peh khusus ya Mbak Siti. Iya benar. Iya, lumayan ya 12 itu. Ya artinya dengan persiapan yang ada, kemudian pengalaman kalau Mbak Friska ya, terus kalau Mbak Ut memang mungkin bekal awalnya yang sudah cukup waktu kuliah ya. Masih fresh. Ya 2020. Masih hangat Pak. Masih hangat ya. Maksudnya kayak kan bidang teknis kan masih ini. Nah tadi kalau kan persiapan tadi itu ikut gabung segala macam. Nah untuk tesnya sendiri kan tadi ada 4 tuh, manajerial, sosiokultural. Nah untuk kesiapan manajerial sendiri gimana Mbak waktu itu? Apakah itu sama Pak, di grup itu semua di grup semua ada ya? Tapi memang kalau manajerial, sosiokultural sama wawancara kan lebih ke kitanya kan, kepribadian ya. Kepribadian aja. Itu rata-rata memang kalau saya lihat
kan pas setelah tes itu kita bisa lihat ranking kan ya, itu nilainya hampir sama, semua juga bisa ngerjain itu gitu yang Mansos itu. Tapi yang membedakan itu memang nilai teknis. Mereka banyaknya jatuhnya di teknis kan. Oh ini juga mungkin buat sobat semesta ya, yang mau melamar P3K tuh udah dibuat ada bocoran satu ya. Ya maksudnya di 3 itu nilainya deket-deket ya. Kecuali di teknis. Berarti kalau mau ngambil di teknis kehutanan ya mungkin pembelajaran teknisnya yang diperdalam. Dan yang penting tadi koneksi, maksudnya ikut gabung-gabung di grup, karena itu informasinya mungkin terus ya, ada informasi itu. Nah, dan tadi manajerial sosiokultural. Tapi saya kan ngikuti juga tuh teman-teman di sini kan ada banyak ya kita teman-teman yang ikut P3K, cuman dia daftarnya di luar. Karena memang kan formasinya nggak tersedia, karena kan SMA sedikit terbatas ya. Terbatas karena SMA juga. Oh iya betul. Ya SMA kan kebanyakan di luar formasi yang terbuka. Nah itu juga memang ada selisih angka yang jauh juga ya. Itu apa ya kira-kira Mbak ya untuk manajer sosiokultural itu? Kok bisa nilainya agak jauh gitu? Memang kan dari pilihan gandanya itu mirip Pak. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar, tapi nilainya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada itu memang mengecoh gitu. Ada grade di jawabannya ya. Nah itu teknisnya gimana Mbak waktu itu? Pakai kancing atau gitu? Jadi paling harus istilahnya itu harus jaim gitu. Jadi beda dengan kepribadian kita. Iya. Seolah-olah yang baik paling baik gitu ya. Gitu. Misalkan pertanyaan gini. Kalau misalkan kita sedang bekerja, terus ada musik gitu ya, apakah kamu bisa bekerja misalkan gitu? Bisa. Terganggu atau tidak? Padahal kan dalam hati kita, wah terganggu nih gitu, tapi kita pilihnya tidak, saya bisa bekerja secara profesional misalkan. Jadi harus dibagus-bagusin gitu aja. Ya ini ya teman-teman di sini yang kerjanya dengan Mbak Priska nggak bisa kalau ada musik. Ini juga kayak memang waktu dulu itu soalnya memang panjang-panjang ya kalau sosiokultural. Kemudian pilihan-pilihannya antara kiri dan kanan gitu ya. Misalnya menengok orang yang sakit atau membantu teman yang minta tolong gitu di pekerjaan. Nah itu kayak dipertentangkan. Memang kita harus punya pilihan kan. Jadi istilah Mbak Priska harus jaim ya. Tapi memang intinya kan itu kalau nggak salah ya Pak, jadi Mansos itu ada 8 sifat yang harus kita pegang. Saya lupa apa aja. Tapi intinya kita harus istilahnya menjunjung tinggi itu gitu. Misalkan menjunjung tinggi organisasi nomor prioritaskan organisasi dulu gitu. Nanti baru keluarga. Ada 8. Ya, jadi ada rambu-rambunya ya. Ya memang kalau misalkan pilihannya mengarah ke tadi prioritas tadi, jadi organisasi terlebih dahulu gitu ya, atau pimpinan gitu ya. Dia dilihat prioritasnya. Nah kalau itu kalau misalkan kalau dulu kita ada materi itu baik ya apa? Hitung-hitungan itu bukan hitung-hitungan apa sih? Yang kayak kubus, itu ini ada. TPA, terus potensi akademik. Kalau CPNS ada. CPNS masih ada ya? CPNS masih, kalau P3K nggak ada. Kita juga kemarin di tesnya begitu ya. Apa itu ya? Ya itu tes kompetensi. Tes kompetensi. Kan memang untuk setiap jenjang jabatan ada tes. TPA-nya. Bukan TPA istilahnya. Ya itu manajerial sosiokultural, tapi ada item yang kaitan dengan itu. Maksudnya soal-soal seperti itu. Ya soal-soal deret tuh. Soal deret umur pokoknya ya kayak gitu. Iya benar. Tapi itu kan butuh mikir ya kayaknya. Ya. Bagi yang mikir sih kalau tinggal jawab. Nah terus tadi kalau apa namanya hal-hal yang tadi yang disiapkan, terus kemudian teknik manajerial sosiokultural. Nah kalau yang teknis sendiri kayak gimana? Tadi kan belajar ya. Apakah juga sharing juga teman-teman yang sudah lulus? Kemarin sempat sharing nggak? Kalau yang udah lulus sih enggak sih Pak, saya belum. Enggak ada teman, maksudnya belum sempat. Enggak komunikasi gitu ya? Enggak ada komunikasi. Mbak As juga enggak? Enggak. Oh. Nah berarti kalau hebat ya? Enggak, mesti gini. Kalau Mbak Priska mungkin kan sudah ada pengalaman kerja itu. Tapi kalau Mbak As belum pernah bekerja di KLHK kan? Belum. Tapi maksudnya pengetahuan teknisnya mengandalkan dari mana tuh? Ya di YouTube. Iya itu. Itu juga memang salah satu sumber ya. Tapi kalau teknis tentang misalkan fungsional P ini ya, ada ya contoh-contoh soal gitu? Ada Pak. Banyak Pak di YouTube, udah banyak yang bikin contoh-contoh soal gitu. Atau bikin nanti.
pengalaman terakhir kan biasanya. Ya. Terakhir tuh yang terupdate berarti. Ya, terupdate. Dan real gitu. Karena kadang kan ada konten kreator yang memang dia tidak ngalamin P3K. Tapi dia bikin ini ya, dia bikin konten. Nah itu kaitan yang untuk tes ya. Ada lagi nggak persiapan lain waktu tes itu? Yang ini? Apa ya? Udah sih. Iya udah sih. Kalau dari saya sih harus belajar. Harus baca peraturan. Soalnya yang dari peraturan itu keluar semua Pak. Iya. Dan memang batasan jawaban ada di peraturan itu ya. Maksudnya bukan kayak yang kita pemahaman. Iya, ini kan pilihan ganda, jadi ada yang salah pasti. Iya, dan mungkin jawabannya juga dibatasi. Oh ini yang nggak benar, ini yang ini gitu ya. Iya. Nah untuk wawancara sendiri gimana waktu persiapannya? Kalau wawancara, pas yang surat edaran itu kan ada tuh poin-poinnya. Iya. Nah di situ ada poin-poin materi wawancara. Materi wawancara tuh ada tuh banyak tuh, pas yang tuh ada berapa gitu. Banyak banget gitu kan poin-poinnya. Tapi itu yang pertama tuh emang buat umum, secara umum gitu, materi umum. Oh ya, yang uji kan kabalai di sini. Iya, pas masuk ke ruangan, ternyata Pak kabalai di sini gitu kan. Tapi belum tahu kan waktu itu. Itu belum tahu sih pas ke sini. Lah, ini mah yang wawancarai saya gitu. Waktu itu dari sini. Terus kan masih ingat ya? Wawancara kan 2 kali, Pak. Jadi 2 kali, yang satu yang praktek umum, ya. yang satu yang prakteknya, yang teknisnya. Dua-duanya Pak Kabalai? Enggak. Yang pertama yang umum itu Pak Kepala Balai, yang keduanya Bu Esi, Kasubag TU. Oh, iya. Ketemu ya. Kasubag TU yang wawancara bagian teknis. Terus itu pas sebelum itu ada dikasih tuh dari suratnya itu ada poin-poin yang dipelajari lah intinya mah gitu. Mungkin ini yang akan keluar gitu, dan pas wawancara emang ada keluar. Kalau Mbak Priska? Kalau saya kan dulu di Bandung. Oh di Bandung. Tesnya di Bandung. Di Bandung Pak. Yang wawancara pertama itu Kabalai TNGP. Di Pangrango. Terus yang keduanya itu yang Pak Rudi itu sama berdua nggak tahu siapa kalau satu lagi. Nah kalau di wawancara yang pertama lebih ke pengalaman kerja kita, terus kayak kontribusi sebelumnya di tempat kerja sebelumnya, terus kayak itu sih lebih ke pengalaman aja. Terus kalau yang kedua praktek. Tapi memang pas bagian saya itu ditanya ini Pak, persiapan penyuluhan gitu ya, apa aja. Sebenarnya saya belajarnya kan karena dari peraturan, jadi saya ngejawabnya tuh terlalu jauh gitu. Jadi saya ngejawabnya tuh kayak ini bikin program kayak gitu. Ternyata yang diharapkan bukan itu. Yang diharapkan itu jawabannya tuh bikin SPT. Administratif. Ternyata itu dari hal kecil dulu. Iya, dari hal kecil dulu. Tapi kan kalau misalkan kita nggak ada pengalaman kerja di itu kan pasti nggak tahu. Iya. Berarti itu harus dipelajari juga ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan dengan podcast ini bisa lebih tahu ya. Sobat semesta mau mengikuti ujiannya. Ya itu mungkin tadi ya untuk waktu wawancara. Praktek atau wawancara itu waktu ditanya tadi kaitan dengan harus menyiapkan SPT itu yang sebenarnya wawancara prakteknya. Wawancara. Jadi nggak ada praktek. Nggak ada praktek. Lisan aja. Cuma lisan aja. Terus kalau yang PEH gimana? Sama Pak. Disuruh apa tuh? Pas itu kan disuruh jelasin tuh PEH itu gimana gitu kan, nyiapin apa aja gitu. Saya juga sama mengacunya ke peraturan gitu kan. Langsung buat menyiapkan ini, melaksanakan di lapangan gitu evaluasi. Sebenarnya pas yang diharapkan ternyata kayak persiapan alat tulis, GPS gitu-gitu, ternyata yang kayak gitu. Karena kan itu nggak ada di peraturan ya. Yang betul-betul teknis kegiatan, langsung di bukan program ya. Kalau di Permenmen kan ada prakondisi, pelaksanaan, kemudian monitoring evaluasi. Dijelasin aja prakondisi, pelaksanaan gimana gitu. Nggak dijelasin, jadi coba gitu aja yang jawabnya sesuai. Jadi udah cerita kemana ternyata bukan maksudnya gini. Ternyata hal dikasih clue lagi. Sebenarnya selain itu kan ada itu yang persiapan, tanya kalau melaksanakan sesuatu ya kegiatan. Ada lagi selain itu wawancara. Di wawancara praktek apa itu saja? Jadi kayak pas wawancara yang praktek itu kayak lebih ke contohnya studi kasus. Studi kasus. Misalkan contohnya apa? Buat kemarin tuh
potensi wisata kalau nggak salah tuh. Nah itu apa aja tuh kalau misalkan di situ ada potensi wisata, apa yang kamu lakukan gitu kan sebagai misalkan sebagai nanti kata gitu kan di ininya. Ya awal pas udah dikasih kan awal yang pertanyaan tadi tuh persiapkan yang alat-alatnya dulu. Ya dulu. Awalnya itu dulu. Dari situ terus ya sampai ke tetap akhirnya ke monitoring dan evaluasi. Dan ternyata itu betul kalau katanya. Nah, itu udah benar gitu. Nah ini kayak gini katanya gitu ya. Oh iya Bu. Mbak Priska gimana? Kalau saya ada yang lucu nih Pak. Jadi pas ditanya sama Balai TNGP itu saya dikasih segini. Kalau kamu disuruh pilih tema karbon, sampah, sama emisi, kamu pilih yang mana? Terus aku bilang untuk materi penyuluhan atau apa? Untuk lingkungan kegiatan, lingkungan. Bapaknya bilang di lingkungan sekitar kantor kamu gitu. Terus aku bilang emisi, tapi aku lebih ngejelasin ke emisi kendaraan karena di bayangan aku itu pusdik kan. Jadi kenapa kamu pilih itu? Karena memang itu kan lalu lintasnya emang di situ ya Pak ya. Terus bapaknya tanya lagi, emang kamu nggak tahu keadaan di kantor balai itu? Apa ya kok bapaknya tanya keadaan di kantor? Aku mikirnya apa sampah, apa banyak sampah gitu Pak. Tapi ternyata setelah saya pindah ke sini, oh maksudnya galian itu kayaknya. Yang bapaknya harapkan saya jawab itu yang galian. Kan karena saya nggak nyambung gitu kan bapaknya. Ceritain kantornya itu saya. Dari itu pilihannya emisi mungkin ya yang lebih cocok. Harapannya Bapak itu. Iya, memang saya juga pilih emisi, cuma lalu ini kendaraan. Ini emisinya karena itu tutupan karena galian. Iya. Jadi Bapak yang pikiran dirupin. Iya, saya pikirannya di kota. Tapi ini ya berarti maksudnya di dalam benak waktu itu berarti pewawancara memang menguasai, maksudnya dia pelajari juga ya kantor yang akan dituju ya. Kan kalau di Bandung kan mungkin yang diwawancara bukan hanya yang masuk ke Rumpin aja kan waktu tes itu. Iya sih harusnya ya. Rata-rata mungkin untuk Jawa Barat dan Jawa Barat mungkin ya banyak. Iya. Oke. Ya menarik juga ya. Ya menarik itu lika-likunya ujian ya. Tapi berarti memang harus kita tahu lapangan dulu sih Pak. Cari tahu lah gitu. Cari tahu ya. Setidaknya mungkin browsing gitu ya. Iya. Misalkan kayak BPLK Bogor apa potensinya gitu ya. Oke. Ya itu bagus Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan ini termasuk kesiapan ya. Terutama bagi yang pelamar umum ya. Pelamar umum. Ya, kalau pelamar khusus mungkin ya karena sudah aktivitas di sini gitu. Nah tadi wawancara. Ada nggak nilai itu dari pendukung yang lain? Misalkan ada sertifikat atau uji kompetensi itu ada nggak sih? Ada kalau di penyuluh ada Pak. Jadi yang punya sertifikat penyuluhan itu dapat nilai lebih. Tapi saya nggak tahu. Kayaknya ininya kompetitornya juga nggak ada yang punya gitu. Khusus yang di sini. Kalau Mbak Friska waktu itu ini ya melampirkan itu sertifikat? Nggak ada, nggak punya. Nggak ada. Tapi memang sertifikatnya itu harus yang jabatan yang dituju gitu, harus linear gitu. Itu baru ada nilai plus. Tapi memang nggak melampirkan ini ya bukti-bukti dukung sertifikat gitu Mbak Friska? Enggak saya Pak. Pas aku lapirin di portofolio. Bikin portofolio. Jadi sertifikat itu masuk ke situ. Sertifikat lain kan. Sertifikat bukan yang khusus PEH gitu maksudnya. Kalau yang khusus PEH enggak, tapi yang masih sejurusan lah. Teknis ya, kegiatan-kegiatan kehutanan ya. Iya, kegiatan kehutanan. Tapi itu cukup. Saya lampirin. Cukup mendongkrak ya. Maksudnya ada nggak poinnya itu? Tapi kalau di yang kan nilai kita ada tuh yang paling terakhir itu yang sama kompetitor yang lain. Itu di apa namanya ya? Nilai tambahan itu semuanya tuh strip, nggak ada nama. Jadi memang nilai yang di itu yang tes aja. Semuanya tuh dari tes sama wawancara itu. Tes sama wawancara, tapi ada yang strip, ada yang plus mungkin. Enggak ada. Kayaknya hanya strip sama angka Boy. Karena teman-teman di sini ada yang maksudnya yang dia lolos itu ada yang itu nilai 112,5 kalau nggak salah. Atau aja memang sertifikat uji kompetensi. Kalau di tempat lain kan ya bukan di sini ya. Ada beberapa yang
dia nilai tesnya itu besar tapi gak punya sertifikat, yang naik itu yang punya sertifikat. Ya, sama teman-teman di sini kan nilainya juga cukup tinggi ya. Cuman ya waktu di sertifikat untuk jabatan itu karena belum punya Manggala Agni. Itu ya yang ini ya. Jadi bisa juga tuh ya nanti teman-teman ya perlu ya pembekali dengan itu ya kompetensi dengan menghadiri sertifikat seminar atau itu ya jadi bisa melampirkan sertifikat. Terus apa lagi ya yang dipersiapkan waktu itu, ada nggak? Apa ya? Lengkapin administrasi sih itu yang awalnya. Ini mungkin dari balik kita mundur ke administrasi, gimana waktu itu administrasi? Pengalaman semuanya tuh harus disiapin benar-benar. Kalau dari scanan itu harus benar-benar terlihat jelas, nggak boleh ngeblur. Harus benar-benar kebaca. Terus gitu. Ini ya apa namanya? Batas bitnya juga ya? Iya, batas bitnya juga ada. Pokoknya perhatikan semua persyaratannya, ketentuannya, yang diupload harus sekian MB gitu-gitu harus sesuai gitu. Terus format juga kayak misalkan format surat keterangan pengalaman kerja. Biasanya tuh banyak juga Pak teman-teman saya juga yang nggak lulusnya di situ. Kenapa? Misalkan dia udah nih dapat paklaring itu dari perusahaannya, tapi kementeriannya minta formatnya seperti ini misalkan yang baru itu harus bikin baru. Soalnya kalau misalkan tidak sesuai format dia nggak lolos admin. Gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan yang diminta di surat ya. Iya. Nah kalau waktu itu Mbak Aas paklaringnya dari mana Mbak? Yang dari swasta saya minta lagi. Oh gitu. Saya minta yang minta lagi. Tapi sempat off kan ya sebelum daftar itu. Tapi itu dikasih masih bisa ya. Kalau Mbak Friska? Kalau saya dulu pas keluar udah langsung dikasih Pak. Oh gitu. Itu kebetulan formatnya sama. Formatnya sama. Ya, kalau itu nggak ini ya. Isinya apa sih maksudnya konten isi yang paling penting yang maksudnya kalau menunjukkan bahwa itu rekomendasi pimpinan dari unit kerja sebelumnya. Sebenarnya kalau dari pengalaman kerja itu karena kan pas di persyaratan itu harus minimal sudah bekerja minimal 2 tahun. Nah, itu dia. Itu harus tercantum. Harus tercantuman angka dia udah dari berapa lama gitu bekerja di situ. Nah, itu sih dari situnya. Oke. Berarti memang harus dibuktikan juga ya bahwa kita benar kerja di situ itu sekian tahun ya. Melihat. Ya, apalagi kalau lebih ya. Nah, itu untuk administrasi. Ada lagi nggak ini untuk administrasi yang lain tadi selain harus gambarnya jangan blur, terus kemudian ukurannya, kemudian juga ketentuan sesuai formatnya. Ada lagi nggak kira-kira? Materai ya? Materai. Banyak yang gagal kan materai. Iya, kadang suka ada yang salah Pak. Pas pembubuhan materai. Itu salahnya gimana? Saya pernah soalnya salah, tapi yang saya nyoba dulu nih, yang pas surat pernyataan itu kan ada materainya ya. Materainya pas awal itu saya belum ditandatangan tuh si surat pernyataannya, tapi langsung saya bubuhi materai. Pas udah saya print, tanda tangan, saya scan, upload, ditolak. Jadi si materai nggak kebaca tuh Pak. Jadi harusnya kalau mau dibubuhi tanda tangan dulu di suratnya, baru dibubuhi baru ditempel itunya. Ditempel istilahnya atau belinya gimana kalau materai? Materai itu gimana? Ada webnya gitu Pak, ada webnya gitu. Jadi kita masukin apa? Kodenya atau apa? Enggak, kita kayak beli online gitu. Jadi misalkan kan nanti kita masuk website-nya tuh macam-macam tuh dari banyak penyedianya lah gitu. Masuk nanti ada beli materai. Nah, dibeli, bayarnya biasa pakai banking atau apa. Setelah itu kan nanti data kita ada tuh. Kita masuk akun dulu, login dulu. Jadi di akun kita itu sudah punya satu materai. Nah, nanti upload dokumen, langsung dibubuhkan, langsung ditempel. Jadi barcode-nya nanti kita yang atur tuh posisinya di mana. Tapi harus ini dulu ya, maksudnya tadi yang bahas harus kita tanda tangan dulu, baru mesen itu kita upload dokumen, terus nanti tempel kita print sudah kelihatan ya. Baru kita tanda tangan, basah. Tanda tangan dulu. Sebenarnya sih kalau aku sih nggak masalah, tapi nggak kebaca. Tapi ya memang ada beberapa kasus gitu. Jadi kita tanda tangan basah dulu, habis itu kita scan, nah itu upload dokumen, baru tempel materai. Terus materainya jangan mengenai tanda tangan. Oh, karena ketutup ya. Iya, jadi harus bergandengan gitu Pak. Materinya dalam bentuk barcode, kayak tanda tangan, TTE gitu ya. Oke. Terus apa lagi yang administratif lagi yang maksudnya banyak teman-teman yang mengalami kegagalan di administratif itu apa? Kalau ini biodata kayak gitu enggak ya?
nggak ini ya. Aman sih ya itu. Aman ya. Paling tadi kalau teman-teman saya lebih ke pengalaman kerjanya itu tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar, Pak. Kebanyakan itu kayak misalkan dia pernah kerja di swasta, terus dia melamar di kementerian itu sebagai analis, misalkan analis kebijakan. Nah dia mencoba menyambung-nyambungkan kerjaan yang dulu sama yang dilamar gitu, tapi ternyata nggak bisa masuk. Itu sangat ini kalau dibilang linear betul gitu. Yang canggih verifikatornya. Iya, baca semua berarti. Baca semua nggak asal terima, hebat lah. Nah terus ini yang waktu dulu juga kita sempat diskusi dengan teman-teman P3K kaitan dengan waktu mengupload berkas. Itu kan sistemnya servernya di BKN. Nah kadang down atau kadang kesulitan. Bahkan ini saya mau tanya nih, karena saya ingat saya gitu sampai di periode kapan ya? Mungkin tahun kemarin juga ada periode perpanjangan itu. Iya betul. Nah itu gimana itu? Strateginya gimana tuh kalau ini ya? Strateginya jangan dinanti-nanti Pak, memang misalkan harus cepat dikasih spare 1 bulan tuh kita harus di awal. Karena kalau udah akhir itu susah terus Jadi harus lebih cepat dan baik lagi gitu. Nah waktu itu bahas di awal atau pertengahan? Tengah ya. Aku di pertengahan. Antara pengumpulan berkas itu dikasih jeda dalam waktu spare waktu misalnya maksimal berapa tanggal berapa gitu Pak. Kalau saya kan kemarin itu kan bukan pengumpulan berkas ya, kita isi di sistem itu kan isi data. Nah saya bilang kayaknya nanti aja lah uploadnya 2 hari sebelum penutupan karena takutnya masih ada edit atau apa gitu. Ternyata 2 hari sebelum penutupan itu muter terus gak masuk. Tapi memang servernya down itu kan seluruh Indonesia. Akhirnya dia perpanjang lagi karena banyak yang ini nggak bisa ini. Banyak yang komen lah, yang komplain lah gitu ya. Karena banyak yang pengen daftar tapi servernya masih error terus sampai begadang-begadang Pak sampai jam 3 malam ya kita tuh kayak gitu. Nah, waktu jam 3 malam ya? Karena mungkin karena orang jagain ini ya, waktu kapan orang tidur. Ternyata mereka juga begadang juga. Iya, karena di sini jam 3 kayak di daerah timur kan sudah jam 5. Itu mungkin juga beda-beda jam. Juga. Itu juga strategi juga ya untuk upload lagi. Nah, jadi persiapannya tuh lebih kalau bisa lebih awal gitu sebelum misalkan tahu nih nanti tahun depan akan mau ada dibuka gitu kan. Jadi lihat-lihat persyaratan yang tahun kemarin tuh apa aja langsung siapin. Siapin. Jadi pas ada pendaftaran pengumuman udah dibuka langsung tinggal upload. Nah kalau secara format nggak terlalu jauh beda ya dengan tahun-tahun yang lalu atau masih ada suka perubahan? Enggak sih, nggak terlalu. Enggak ya. Maksudnya awalnya sudah disiapin ternyata beda. Kan itu yang mungkin tadi untuk antisipasi itu enggak ya? Enggak sih Pak, saya masih pakai yang pas berkas CPNS. Nah kalau misalkan tadi kalau di aplikasi kalau misalnya kita sudah upload kita kok ada yang salah itu bisa diperbarui lagi nggak? Nggak bisa. Itu pas sebelum sanggah, pas penyanggahan kan habis diupload terus ada pengumuman kan. Nah yang lolos terus yang enggak kan itu kan nanti ada kalau yang tidak yang kalau masa sanggah ya. Nah, maksudnya kalau dokumen kita sadar kalau salah bisa ada ya. Itu kalau salah kan itu Pak ada istilahnya apa ya? Kalau di Sri Kandi itu ada kirim konsep gitu Pak. Draft gitu ya. Kirim konsep itu kita masih bisa ganti-ganti. Ya penting belum klik kirim ya. Iya, gitu kirim. Kalau udah kirim mah nggak bisa, udah itu paten. Jadi nanti paling apa ya nunggu hasil aja. Sampai masa sanggah itu ada gitu ya. Nanti kalau berhasil lolos ya ikut ya. Kan kayak setelah kita pengumuman lulus itu ada juga pemberkasan lagi. Nah itu juga banyak yang dikembalikan juga. Kalau itu kan sudah dinyatakan lulus kan, tinggal pemberkasan lagi. Oke, mantap. Apalagi Pak Aik? Nah, mungkin saya itu mau tanya ini nih. Kan sudah ada yang pengalaman seperti Mbak Priska, terus Bahas juga udah pengalaman kerja. Nah, ini sebenarnya saya mau tanya pas datang ke sini tuh lihat kondisi begini dalam saya cuma ini jangan terlalu jauh di atas 2 tahun ke sana ya. Dalam 2 tahun ini kira-kira mau apa ini di sini? Kalau selain memang adaptasi dengan belajar ya, dengan belajar suasana pekerjaan, adaptasi dan seterusnya.
sebenarnya pasti kan saya mau apa nih di sini gitu. Ada lintasan pikiran ide. Pak Priska dulu. Kalau aku sih ya karena memang jabatan fungsionalnya sebagai penyuluh Pak, ya ini kan saya masih belum turun ke lapangan. Ya rencananya mau mulai penjajakan dulu ke KTH-KTH sekitar sini aja dulu gitu. Ya mengembangkan apa yang ada di sekitar KHDTK aja gitu. Tapi di sini penempatan di TU ya. Tapi dari kemarin saya udah mulai ke lapangan sih. Oh iya. Mulai lihat-lihat ini. Tapi maksudnya gini, yang lebih spesifik apa yang saya mau, kalau misalnya kan gini, misalnya ya ini persepsi saya, Bapak Priska ini di BLU lama urusan dengan penyaluran dana kan, kredit sana ke kredit sini kan nggak disalurkan. Saya mau misalnya ini KTH di sini kalau cari dana Mbak Priska udah punya ininya gitu. Bisa. Nah, artinya mungkin itu juga hal yang kan kita juga di sini ada hal-hal yang baru yang selain yang memang rutinitas bisnis as usual gitu. Emang ada yang administratif yang hari-hari kita ini, tapi ya kalau harapan saya itu yang mudah-mudahan itu bawa pemikiran baru tuh fresh bener, ini mau ini. Memang kita tuh seperti di sini tuh bukan berarti nggak ini, tapi kadang-kadang ada banyak hal yang itu tidak bisa terwujud, tapi bagi yang baru itu bisa gitu. Nah, harapan misalnya itu apa lintasan pikiran pertamanya? Apa ya? Kalau saya sih pertama itu ya Pak. Kalau KTH tuh memang tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan saya, itu udah pasti bener, gitu. Mau nggak mau saya tetap harus di sana gitu. Interaksi ya. Yang kedua yang di pikiran saya yang kemarin kan saya sempat keliling di sini juga sama teman-teman. Ini kayak nektar Pak, terus ini kan jadi sekarang sekarang kan masih kurang pemeliharaan gitu. Maunya sih ya berkolaborasi aja antara penyuluh sama PEH gitu, kita kembangkan lagi. Dengan WI nggak? Boleh. Ya sama-sama kita berkolaborasi. Maksudnya bukan. Nah, itu yang belum masuk lintasan pikiran. Masih belum masuk. Ya nggak apa-apa sih. Itu bagus. Artinya kan itu hal yang kalau sudah ada niatan itu biasanya lebih terwujud dibanding kita ngikutin bisnis as usual gitu. Terus kan dari pertama saya masuk ke sini belum ada kegiatan yang gimana ya? Seperti misalkan ada pelatihan ke sini, sebenarnya kan udah mau pelajari itu kayak sekolah-sekolah katanya suka kesini, ternyata kan masih belum Pak, tapi memang mungkin baru mau mulai lagi. Belum, ini aja kan baru 2 bulan. Masih awal. Nanti Agustus ramai banget ini. Tapi saya udah semangat Pak sebenarnya, udah buru-buru gitu. Kapan ini gitu ya? Bulan gini dipersiapkan udah 2 bulan tenaganya. Udah tinggal. Sekarang bahas. Pertanyaannya sama gitu. Kalau saya mungkin karena pas kesini dan ternyata PEH-nya pertama gitu kan Pak. Awal saya bingung kan. Di sini udah awal gitu kan. Terus cuma berdua gitu cewek semua gitu. Nah, berhubung Tusi kita sebagai PEH, Tusi sebagai PEH itu mengembangkan potensi-potensi di sini kan ke KHDTK gitu kan. Ya mungkin dari kita tuh kayak inventarisasi itu inventarisasi kawasan, semua kawasan sih kalau bisa semua kawasan gitu kan Pak. Itu terus nanti dari inventarisasi itu kalau kita udah dapet bahannya, jadi dapet data-data di sini, kita bisa dikembangkan lagi tuh. Jadi banyak-banyak cabang-cabangnya. Itu rencananya mah ya Pak. Itu bagus. Nggak apa-apa. Jadi kayak misalkan nanti udah dapet data tumbuhan misalkan. Dari situ kita ini lagi lebih dalam lagi. Misalkan ke perlindungannya dicari-cari, terus kita bisa petain tuh di sini tuh ini nih pohonnya ini dilindungi loh gitu kan. Nah nanti dipetain, jadi ada persebaran pohon dilindungi, peta BPLHK gitu kan. Nah itu kayak gitu. Terus nanti juga rencananya mah kayak tanaman, misalkan tanaman obat gitu kan. Ini belum terlalu ini ya, jadi kayak didata lagi gitu kan, tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat buat obat gitu. Tanaman hias juga banyak. Tanaman hias bisa masuk juga tuh, potensi itu bisa potensi juga. Dulu konservasi juga ya? Konservasi.
lebih ke situ. Satuannya juga sama gitu. Terus kepikiran juga Mbak yang kemarin buat karbon itu. Iya. Yang karbon. Karena itu apa namanya? Data itu ya. Memang pada saat pengambilan kan saya juga pernah di hutan diklat ya. Terus ngikut data pohon ya. Tapi yang keep data itu yang memelihara data itu sehingga berkesinambungan. Nah itu mungkin saya setuju itu, bahkan dengan adanya PEH itu jadi yang dia tahu kawasannya itu bukan saat ini saja, tapi mungkin ditanya 10 tahun data itu masih ada gitu. Kayaknya ada di kita waktu podcast Bu Dr. Diah ya, kaitan keanekaragaman hayati. Itu bisa dibuka tuh. Itu banyak lintasan pikiran kita yang mungkin perlu diharap. Dan nanti banyak kegiatan-kegiatan yang besar, maksud saya itu yang besar bisa dilakukan di KHDTK dengan kolaborasi semua fungsional ya yang ada di sini kan sudah mulai banyak sekarang ya. Sudah mulai banyak. Bukan WI dan penyuluh aja, ada P juga yang memang lebih operasional nantinya. Dan memang ini juga Pak, misalkan ini ya kan kadang prioritas kebijakan pimpinan juga kadang ini ya. Mungkin perlu berubah juga maksudnya sesuai dengan gaya ini ya. Tapi kayaknya bagus kalau itu dirintis mungkin secara personal bagus. Meskipun tidak ada kegiatan, kita coba maksudnya apa yang diinginkan itu diwujudkannya kalaupun organisasi belum mewadahi, tapi kita tetap jalannya itu ya enggak loncat tapi terus berjalan gitu. Setidaknya bisa buat portofolio. Dan itu pun yang itu makanya saya tanya lintasan pilihan, karena pada saat datang itu yang membuat motivasi dorongan kita, walaupun misalnya kan memang dalam pekerjaan itu tidak datar ya. Pekerjaan never flat ya. Bukan hanya hidup yang never flat. Ini juga ya pengalaman bikin podcast. Selain itu juga kita juga perlu dukungan ya. Bagi yang teman-teman muda kreatif, ini kan sebagai awalan aja gitu. Podcast. Tapi kalau yang misalnya nggak setuju dengan cara ngeditnya, ya memang kita mampunya. Generasi kita tuh bedanya bisa 20-25 tahun kan. Artinya dengan Pak Abin mungkin 10 tahun ya. Dengan saya 20 tahun. Itu 10 tahun ya. 53. 20 berapa? Angkatan berapa? 53. 53. 48. 53 dikurangi 29 berapa? 53 ya? 24 tahun. Generasinya gitu. Yang tadi itu kita materi aja. Dia maksudnya memang eranya terlalu cepat sekali. Dan kita nggak ngikuti kan di situ. Karena memang ya mungkin kebutuhannya saat ini belum di situ ya. Karena kebutuhannya di situ. Nah maksudnya gini, seperti ada podcast ini, kemudian ada media center, ada apa aja yang di sini yang belum bisa dikembangkan, ada musik misalnya kan. Itu kalau misalnya bisa kita saling support, itu di hal-hal yang kan kreativitas itu membuat kita dorongan untuk selalu semangat ya. Karena jadi intinya kita harus bikin kerjaan, kalau nggak ada kerjaan. Ya ada kerjaan sih, cuma kerjaan kita harus punya kita tapi bisa kan semua juga mendukung organisasi. Support ini ya. Ini kan jadi kayak Enggak, tapi ini sebenarnya kita ngerayu Pak supaya teman-teman yang baru ini bisa mensupport gitu ya. Karena kita butuh tim ya, tentunya itu. Ya misalnya gini kan, di penyuluh juga butuh tim, di PEN juga butuh tim, di WI butuh tim. Tapi ada juga irisan-irisan antara itu. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Mungkin kedepannya irisan-irisan itu semakin dekat gitu. Dan kolaborasinya yang kan memang setiap pekerjaan itu ada skalanya, ada skala untuk internal tim, PEH aja, perjabatan, ada skala untuk balai, kita semua komponen termasuk fungsional. Nah ini juga baik, ini kan bisa juga nanti dari tadi lintasan pikiran bisa terwujud, ini juga jadi bahan-bahan yang kita bisa serba luaskan. Dan teman-teman yang mendengarkan dan melihat video ini ya, mungkin tidak hanya di internal kita ya, mungkin menjadi inspirasi di tempat lain yang
alhamdulillah itu bisa menginspirasi. Walaupun mungkin baru sebatas ide ya. Tapi kalau tidak ada ide malah kurang bagus. Ngapain gitu. Minimal ide dulu. Baik, apalagi? Cukup kayaknya. Ada yang disampaikan terakhir? Mungkin saya sebelum ini, saya tadi waktu kan P3K tadi sudah banyak ya kaitan dengan persiapan, kemudian administrasinya, kemudian strategi ini. Ada amalan khusus nggak biar keterima itu? Tahajud. Tahajud. Doa ibu ya? Ya udah pasti kalau berdoa mah Pak, berdoa minta restu orang tua. Ya itu. Kayaknya ini yang paling penting bahas juga ya. Iya sama, niatnya dulu Pak, niatnya dulu. Niatnya benar-benar lurusin dulu gitu Pak. Iya. Niatnya baru dari nanti ridho orang tuanya, kamu yang udah berumah tangga ya, suami atau istrinya gitu. Puasa gitu tiap hari atau Senin Kamis gitu. Ya kekejar. Bukan kalau wajib. Iya, biar doanya langsung makbul ya. Baik, saya rasa cukup ya. Ada yang mau disampaikan, Mbak Priska? Cukup ya. Semangat terus pokoknya semangat terus buat yang mau jadi P3K, mau jadi PNS, pokoknya kejar mimpimu setinggi langit. Iya. Tapi jangan terlalu banyak mimpi ya. bangun mimpinya. Baik, sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, ini diskusi yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman yang masih berjuang dan berkeinginan untuk masuk bergabung bersama aparatur sipil negara. Dan tentunya ASN itu bukan sesuatu yang ya ini profesi ya, profesi yang kita laksanakan, begitu masuk ya kita nikmati dan harus kita pertanggungjawabkan, karena masih banyak teman-teman ternyata pesaing kita kan nggak masuk ya. Jadi kita juga yang sudah masuk kita serius, kalau ini ya ide-ide kita tuangkan. Saya rasa itu ya Pak ya, cukup ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sudah banyak Mbak Priska kita hadir. Nanti jadi podcast kami kan? Iya, nanti apa namanya jadi host. Kalau enggak jadi edit. Ya, semuanya. Persiapan sama ini. Iya, maksudnya jadi tim. Jadi tim kalau misalkan nggak tanpa kita, di mana ada narasumber langsung tag video gitu ya. Baik, semoga sehat selalu, bahagia, tetap semangat. Bertugas, berkinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke.